Konten ini berisi full spoiler film dan material kekerasan. Disarankan untuk menonton filmnya terlebih dulu, dan kebijakan penonton sangat disarankan untuk menyikapi konten kami ini. Assalamualaikum. Hey guys, selamat datang kembali di Mixmax Film. Gak bosen-bosennya Mimin minta dukungan subscribe-nya ya guys. Karena Mimin sekarang jadi pengangguran yang bercita-cita jadi YouTuber yang pengen selalu menghibur kalian. Yang alhamdulillahnya 5 bulan ini belum pernah gajian dari YouTube sepeser pun. Anggap aja intro dan opening video ini lamaran kerja dari Mimin untuk kalian. Kalau kalian setuju klik subscribe-nya, tapi kalau enggak setuju tetap tampar subscribe karena itu HP kalian. Di konten kali ini, Mimin akan membedah film gadis android keren Jepang yang bertema masa depan yang feel ceritanya lumayan keren jika dipahami dengan hati. Sebelumnya, Mimin pengen apresiasi orang baik yang telah sama-sama membangun channel ini dengan komen dan like seperti Lumex yang selalu mencari kami, Woman Fight yang namanya panjang banget, Wahyu Im, Riyandi Syaputra, Kamal Nasir, Ahmad Thohir, dan banyak lagi yang nggak bisa Mimin sebutin satu persatu. Dan langsung saja kita bedah film yang berjudul Cutie Honey Tears-nya. Oke, gaskan! Film dimulai di atap gedung menara bangunan berteknologi tinggi, di mana dokter bernama Kisaragi yang sedang menuntun putrinya yang bernama Hani Kisaragi menuju ke tepi gedung. Karena sedang dikejar oleh pasukan android yang dipimpin oleh wanita bernama Sister Jill. Hingga android wanita itu menembak Kisaragi. Melihat ayahnya yang tertembak, Hani pun berniat membalas Jill. Tapi dokter Kisaragi langsung mencegahnya karena yang terpenting baginya Hani bisa selamat dan dapat melarikan diri. Hingga Kisaragi pun mendorong Hani hingga Hani pun terjun dari atas bangunan itu. Dan dokter Kisaragi mengorbankan diri untuk melindungi Hani dari Jill. Tapi Jill akan memanfaatkan kejeniusan Kisaragi untuk mendapatkan Hani kembali, karena Hani merupakan hasil eksperimen sang dokter yang mendekati sempurna seperti Jill. Dan di tempat Hani terjatuh, 2 orang prajurit sedang mengamankan seorang anak laki-laki yang telah memasuki area terlarang, hingga ketika anak laki-laki itu kabur dan memeriksa tempat itu, anak laki-laki itu melihat sosok Hani yang jatuh dan mengeluarkan cahaya berwarna pink, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah manusia biasa. Dan menganggap gadis itu seorang malaikat berwujud seorang android, hingga beberapa tahun kemudian, di mana manusia di sana sangat sulit untuk sekedar hidup normal, karena orang yang berkuasa telah merancang proyek zona khusus dengan tingkat keamanan berlapis, untuk memisahkan manusia sesuai golongannya. Di mana penghuni lantai dasar selalu dianggap tidak berguna dan pemimpi, karena mereka berharap bisa hidup nyaman seperti orang-orang kelas atas, dan seorang jurnalis bernama Seiji membuat artikel yang menceritakan malaikat jatuh yang memancarkan cahaya pink, yang dianggap berbahaya dan memancing para eksekutif karena menceritakan pengalaman masa kecilnya yang melihat secara langsung seorang gadis yang jatuh dari langit, dan dianggapnya sebagai pahlawan. Hingga seorang sekretaris dari Jill melaporkan jika kecerdasan buatan mereka semakin melemah dan malfungsi, yang menyebabkan perkembangan kota bawah semakin berkembang pesat, yang membuat Sister Jill semakin berambisi mendapatkan sumber energi baru dan kecerdasan yang dulu diciptakan oleh Dr. Kisaragi pada diri Hani. Hingga ketika Jill keluar dari kantornya, dia berpapasan dengan Seiji yang merasa tersanjung karena orang sepenting Jill bisa mengenalinya. Tapi Jill langsung mencekik Seiji dan menanyakan artikel malaikat pink itu. Karena panik, Seiji pun berkata, itu hanya lelucon untuk menarik pembaca. Hingga Jill pun mengancamnya untuk berhenti menulisnya dan melaporkannya jika menemukan malaikat pink itu lagi. Hingga ketika Seiji makan di pinggir jalan dan menonton siaran yang menghina manusia dunia bawah yang selalu berharap turunnya hujan,
Untuk memperbaiki kualitas udara di sana, Seiji melihat rekannya sesama pemberontak bernama Kurose sedang ditangkap. Dan Seiji langsung mengejarnya hingga Seiji berpapasan dengan seorang wanita misterius ketika meminta bantuan rekannya yang lain. Dan ketika anak dari Kurose mengetahui jika ayahnya ditangkap, Kurose pun menenangkan anak gadisnya itu. Tapi Jill yang mengetahui jika Kurose adalah salah satu petinggi pemberontak, langsung memerintahkan pasukan yang disebut The Sodom itu untuk mengeksekusi Kurose dan anaknya di tempat. Tapi ketika Kurose dan putrinya akan dieksekusi, tiba-tiba seorang prajurit menyerang robot yang lain, hingga pertempuran satu prajurit dengan pasukan Sodom lain pun terjadi, di mana ketika prajurit itu terluka mengeluarkan cahaya berwarna pink dari tubuhnya, hingga wujud asli prajurit itu berubah yang ternyata adalah Hani Kisaragi yang menyamar. Setelah sekian lama bersembunyi, terpaksa Hani menunjukkan wujudnya di hadapan pasukan itu. Dengan energi yang dimilikinya, tidak ada satupun robot yang mampu menandinginya. Karena Hani adalah android yang mempunyai kelebihan memiliki perasaan dan emosi layaknya seorang manusia, yang tidak bisa tinggal diam melihat anak kecil yang terancam. Tapi Jill yang mengetahui jika itu adalah Hani, langsung mengerahkan semua pasukannya untuk ke sana, yang membuat Hani harus menghancurkan drone yang berada di belakang Seiji, dan langsung kabur dari sana karena Hani tahu jika Jill selama ini sedang memburunya. Tapi Seiji yang akhirnya bisa menemukan Hani langsung melacaknya bersama dengan rekannya yang bernama Uraki. Mereka terus mengikuti Hani yang ternyata sudah tahu jika dia diikuti dan memperingatkan mereka untuk menjauh darinya. Tapi ternyata Uraki malah memasang alat pelacak pada baju Hani, hingga mereka pun bisa terus melacak posisi Hani. Sementara ketika Jill turun ke dunia dasar, dia menemukan partikel berwarna pink yang memperkuat dugaan siapa yang sedang dihadapinya, yang membuat tujuannya semakin dekat karena bisa menemukan Hani, dan langsung memerintahkan pasukan Sodom untuk memblok daerah sekitar dan memeriksanya dengan sangat teliti. Sementara Seiji akhirnya menemukan di mana Hani tinggal, yang ternyata Hani hidup bersama sepasang orang tua yang sudah dia anggap ayah dan ibunya, yang membuatnya cemburu melihat kehangatan keluarga yang tidak pernah dia dapatkan. Tapi lagi-lagi Hani tahu kalau dia sedang diintai yang membuatnya sangat marah, karena Seiji masih terus mengikutinya. Yang membuat Seiji memperkenalkan dirinya sebagai seorang jurnalis dunia atas. Ia terlahir di lantai dasar dan benar-benar merasakan bagaimana penderitaan orang di sana, di mana mereka ditindas dan bertahan hidup dari hujan yang menetralkan racun. Karena itulah mereka berharap pada Hani dari artikel yang Seiji buat yang memberi mereka harapan. Seiji pun mengungkapkan jika mereka telah bertemu 20 tahun lalu, ketika Hani terjatuh dari atas. Pada saat itu Seiji berpikir kalau Hani adalah seorang malaikat yang menyelamatkannya dari prajurit yang sedang memburunya. Hingga sejak hari itu Seiji selalu menganggap Hani sebagai pahlawan dan terus mencarinya hingga sekarang. Dan selalu mengingat wajah dan tanda pada tubuh Hani.
Dan alasan Seiji menjadi jurnalis adalah cara untuk mendapatkan akses ke dunia atas tanpa menimbulkan curiga. Karena saat ini dunia atas dikelola menggunakan kecerdasan buatan yang mengontrol sistem limbah dan ventilasi udara. Hingga para penghuni dunia atas tidak sadar adanya polusi udara bagi masyarakat di dunia bawah, akibat gaya hidup berlebihan mereka. Tapi saat Seiji berkata ingin menghancurkan kecerdasan buatan yang sama seperti dirinya, Hani berkata jika dia bukanlah seperti yang Seiji pikirkan, dan langsung pergi dari sana hingga Seiji pun mengejarnya untuk menjelaskan tujuannya. Tapi mereka malah bertemu dengan pasukan Sodom yang sedang memeriksa tempat itu dan memperketat penjagaan di sana. Dengan kemampuannya, Hani pun berhasil melumpuhkan mereka. Dan karena keberadaannya sudah diketahui Jill, Hani pun meminta pada Seiji untuk membawa orang tua angkatnya ke tempat yang lebih aman. Sedangkan Hani akan menghadapi semua robot di sana. Ternyata kekhawatiran Hani benar. Pasukan Sodom memang telah mengincar semua orang terdekat Hani. Sedangkan semua robot yang masih mengincar Hani membawanya ke sebuah bar. Dengan terpaksa Hani pun kembali berubah ke wujud aslinya dan memilih menjadikan dirinya sasaran agar bisa melindungi para remaja yang masih berada di dalam ruangan itu. Dan ketika Hani melindungi para remaja itu, Hani tertusuk pedang, mengakibatkan dirinya harus menerima tembakan dari segala penjuru, hingga mengakibatkannya terpojok dan terjatuh. Beruntung Uraki dan pemberontak datang membantunya, tapi Hani malah mengkhawatirkan para remaja itu sebelum pingsan, hingga semua orang pun selamat dari insiden itu, dan diperlihatkanlah kenangan memori Hani yang seperti mimpi layaknya manusia. Di mana Hani dulunya putri dari Dokter Kisaragi, yang ketika belajar berjalan Hani tertabrak mobil truk, dan dijadikan android yang mempunyai 2 kelebihan, tapi kenangan itu langsung berpindah pada Jill yang datang dan memburunya seperti pada awal film. Hingga saat kembali sadar, mereka mengetahui bahwa tubuh Hani terbuat dari partikel nanomikron, di mana jika terluka tubuh Hani akan secara otomatis berregenerasi. Sedangkan ketika Hani menanyakan keberadaan Seiji yang terluka langsung merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan kedua orang tua angkat Hani, yang membuat Hani sebagai android yang mempunyai perasaan jadi bisa bersedih. Yang membuat semua pasukan pemberontak yang berada di sana keheranan, tidak menyangka jika seorang android bisa menangis terseduh-seduh saat kehilangan orang yang dicintainya. Sedangkan Jill yang memeriksa TKP mengeluarkan cahaya putih yang menghancurkan semua pasukan Sodom yang gagal menangkap Hani di sana. Tapi setelahnya Jill hampir pingsan dan berkata jika waktunya hampir habis dan harus segera mendapatkan Hani. Sementara Hani bercerita jika sebenarnya kedua orang tua angkatnya tahu kalau Hani adalah seorang android, tapi mereka selalu memperlakukannya seperti putri kandung mereka, dan mengajarkan segala hal tentang arti kehidupan. Beberapa saat kemudian, Uraki bersama timnya datang dan menyampaikan bahwa mereka mendeteksi zat baru di udara dengan tingkat polusi yang lebih berbahaya dari sebelumnya, yang membuat mereka harus segera menghancurkan kecerdasan buatan yang mengatur itu semua. Karena penghuni dunia dasar tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Dan menyindir Hani jika ini adalah masalah manusia yang ingin melawan untuk bertahan hidup, hingga Hani pun memberitahu jika ayahnya Dokter Kisaragi yang menciptakan kecerdasan buatan mengendalikan kota, itulah alasan Dokter Kisaragi menciptakan Hani sebagai android. Di mana ayahnya berhasil menciptakan elemen kondensor atmosfer dan menanamnya dalam diri Hani,
dengan semi permanen agar menghasilkan energi. Berkat penemuan cerdik itu, Hani bisa mengubah partikel berbahaya di udara jadi energi. Yang tentu berbeda dengan Sister Jill yang merupakan tipe baru dari android dan beroperasi tanpa emosi. Bahkan Jill menganggap hidup manusia itu tidak penting, hingga Uraki dan kelompoknya akan mempercepat pengeboman gedung pusat kecerdasan buatan itu, yang telah dia rencanakan selama 2 tahun ini, tapi Seiji menentangnya karena membahayakan manusia yang berada di bawahnya, hingga Uraki menganggap Seiji yang keluar masuk dunia atas telah terpengaruh kenyamanan dan kemudahannya. Hingga Seiji memohon pada Hani agar membantu mereka, karena bagi Uraki kedamaian itu tidak akan tercipta tanpa adanya pengorbanan, karena banyak orang telah ditangkap, terbunuh, atau mati karena sakit, yang gugur dan bertekad untuk menghentikan penderitaan ini. Secara diam-diam, Seiji melakukan peretasan ke dalam data server dunia atas untuk mencari keberadaan Dr. Kisaragi. Walaupun hampir tertangkap, akhirnya Seiji mengetahui bahwa ternyata Dr. Kisaragi masih hidup, dan saat ini dia tinggal di menara paling atas. Dan memaksa Hani bergabung dengan rencananya. Karena mereka kini memiliki tujuan yang sama, Seiji mengajak Hani pergi bersama menuju menara paling atas, hingga akhirnya Hani ikut dalam rencana ini. Karena Seiji tahu Hani mempunyai emosi dan perasaan seperti mereka, walaupun Hani selalu menutupinya dengan sikap acuh dan berusaha menghindari peperangan, hingga akhirnya Seiji menceritakan awal dia ingin melawan, karena Seiji terlalu banyak kehilangan orang yang dia cintai sejak dia kecil, hingga dia rela melakukan apapun untuk menghentikan semuanya. Hingga Seiji terlempar ketika tahu Hani menyukai senyumnya. Dan dengan kemampuannya, Hani dapat merubah penampilannya menjadi apapun yang dia inginkan, yang membantunya berbaur dengan penghuni dunia atas, sekaligus menjadikannya pusat perhatian untuk mengalihkan perhatian semua penghuni dunia atas. Sementara Seiji bersama Uraki dan timnya beraksi menjalankan rencana mereka. Di mana Seiji akan menghentikan pelepasan racun dengan menginfeksi server menggunakan virus. Jika itu berhasil, maka tim Uraki akan mematikan daya keamanan menara, walaupun Hani sempat dicurigai dan diburu penjaga, tapi Hani merubah penampilannya jadi pria hingga bisa mengelabui mereka. Beruntung Hani diundang dalam pesta karena kecantikannya, begitu juga dengan Seiji yang bisa masuk dengan menggunakan ID card milik atasannya. Tapi tim Uraki mulai diketahui dan disergap pasukan Sodom, yang membuatnya langsung mengaktifkan semua bom yang mereka bawa, karena mereka telah terdeteksi dan diburu. Sementara di acara pesta, Hani sengaja mencuri perhatian para penghuni lantai atas yang sangat terpesona dengan penampilannya, hingga Jill mengalihkan seluruh robot Sodom ke tempat pesta, untuk memberikan ruang bagi Seiji menyusup masuk ke dalam ruang server. Karena bom telah diaktifkan lebih awal, dan Hani menghadapi robot Sodom yang datang menyerangnya sendirian. Di sisi lain, Seiji sangat kesulitan masuk ke ruang server, karena sangat di luar perkiraannya, di mana tingkat keamanan di sana sangatlah ketat, dan dilengkapi laser yang bisa menghancurkan apa saja, dan bisa membuatnya terbunuh, yang membuat Hani khawatir dengan keselamatan Seiji yang berjuang sendirian.
Tapi akhirnya Seiji bisa masuk ke ruang server dengan susah payah. Tapi di sana dia dihadang sekretaris dan pengawal Sister Jill, yang langsung menyerang Seiji dengan kekuatan androidnya. Beruntung Hani tiba tepat waktu hingga nyawanya bisa terselamatkan. Tapi gas beracunnya mulai terlepas hingga Seiji pun bergegas melanjutkan misinya. Sementara Hani mencari Jill untuk menghentikannya. Sementara Uraki tertembak, dan timnya yang ingin meledakkan menara harus terhenti karena itu, yang membuat mereka harus segera pergi dari tempat itu menuju puncak gedung, karena gas beracun yang telah terlepas. Sedangkan Hani akhirnya kembali berhadapan dengan Jill setelah sekian lama. Kekuatan yang dimiliki Jill pun ternyata kini di luar dugaannya, karena Jill sangat berambisi mengambil elemen yang dimiliki Hani dan ingin menggunakannya untuk jadi lebih kuat dan menguasai semuanya. Jill pun mengatakan jika partikel yang ada pada diri Hani sebenarnya memiliki fungsi lebih banyak dari yang bisa dia bayangkan. Hingga sebelum menghancurkan Hani, Jill menyeretnya ke suatu tempat yang ternyata adalah sebuah ruangan di mana Dr. Kisaragi berada. Yang ternyata hanya tersisa kepala dan separuh badannya saja, dan hanya memanfaatkan otak jeniusnya sebagai kecerdasan buatan yang selama ini mengatur kota, sebagai pengganti Hani yang melarikan diri darinya, di mana Jill menjaga hidup Kisaragi untuk tujuannya. Tapi sayangnya Kisaragi memiliki batas waktu karena saat ini Kisaragi sedang sekarat. Karena itulah Jill membutuhkan elemen yang ada dalam tubuh Hani, supaya Kisaragi dan Hani menjadi satu. Tapi ketika Jill sedang mengambil perangkat energi dari tubuh Hani, tiba-tiba saja Jill tertembak yang membuatnya terhempas. Yang ternyata itu adalah Seiji yang datang untuk menolong Hani. Dan segera mencoba menutup panel gas beracun, tapi ternyata panel kontrolnya menolak karena malfungsi. Jika dibiarkan gas beracun sebanyak itu dapat menghancurkan seluruh kota. Tapi tiba-tiba Jill kembali bangkit dan langsung menyerang mereka. Bahkan kekuatan dan kecepatan Jill yang sangat besar membuatnya sulit untuk dihadapi Hani. Di sisi lain kondisi Uraki dan timnya berada dalam sedang terdesak, dan tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi para pasukan Sodom. Dan Uraki berniat mengorbankan diri, tapi timnya ingin mereka tetap bersama. Sedangkan Jill terus saja menghajar Hani dan berpikir Hani tidak akan bertahan dan tidak akan mampu mengalahkannya. Karena Hani tidak sempurna seperti dirinya, tapi ternyata semua itu salah. Justru karena Hani sengaja diciptakan kurang sempurna, supaya Hani belajar dan berevolusi yang membuatnya mampu beregenerasi mandiri. Karena dengan memiliki suatu kekurangan yang membuatnya berjuang, terus belajar, dan berusaha mengalahkan Jill, hingga akhirnya akibat energi dari pukulan yang dilancarkan Hani pada Jill, kini mampu melumpuhkan seluruh perangkat elektronik di kota. Sekaligus membuat Jill kehilangan kekuatannya. Dan saat Hani melihat Seiji yang terbaring, membuat Hani panik dan takut kehilangannya. Tapi ternyata Seiji masih hidup dan tidak mengalami luka parah. Lalu mereka pun mencoba berkomunikasi dengan Dr. Kisaragi.
yang secara tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan wujud hologram. Hani pun meminta bantuan ayahnya bagaimana cara menghentikan awan beracun itu, karena banyak orang yang akan mati. Tapi Dokter Kisaragi menjelaskan kalau tidak ada cara untuk menghentikan awan beracun itu. Malah Dokter Kisaragi meminta maaf karena tidak bisa menjadi ayah yang baik bagi Hani. Dan memberi saran pada Hani untuk melakukan apa yang menurut hatinya benar. Karena kota ini sedang terancam akibat kegilaan saudaranya Sister Jill. Dan ayahnya berharap Hani bisa memaafkannya. Tapi ketika Seiji marah pada Dokter Kisaragi yang merupakan pencipta Hani dan Jill, dan memintanya bertanggung jawab atas apa yang dilakukan ciptaannya, Hani menyelannya karena Hani tahu apa yang dimaksud ayahnya. Hingga ketika Dokter Kisaragi menghilang, Hani cuma bisa menangis ketika Seiji bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dan Hani hanya memperlihatkan tubuhnya yang mulai berubah wujud dan lari keluar gedung. Di mana di luar terlihat gas beracun mulai menyebar, yang membuat semua manusia panik dan berlindung. Ternyata Hani berencana mengorbankan diri dengan berdiri di puncak menara, dan mengeluarkan perangkat nanomikron konduktor atmosfernya dari tubuhnya, yang ternyata energinya dapat digunakan untuk menyerap awan beracun, dengan resiko menghancurkan tubuhnya sendiri, yang seakan Hani diciptakan untuk berkorban. Sementara Seiji yang mulai menyadari pengorbanan Hani, Seiji berusaha menjangkau Hani untuk menghentikannya, hingga tubuh Hani mulai hancur. Tapi Hani hanya berharap Seiji tidak kehilangan senyuman yang sangat dia sukai, karena Seiji sering berkata, jika mereka harus tetap tersenyum apapun yang terjadi. Di saat seluruh gas beracun berhasil diserap saat itu juga energi pada perangkat nanomesinnya hancur, ketika Seiji mencoba menggapainya, tubuh Hani pun perlahan berubah menjadi partikel-partikel kecil. Walau pertemuan mereka singkat, Hani sangat berterima kasih bisa memiliki teman, dan sempat bertemu ayahnya, dan yang menganggapnya berarti. Hingga akhirnya semua manusia pun merasakan kedamaian, tanpa ancaman dan bebas dari polusi udara, dan tanpa batasan status sosial yang hidup damai dalam kesetaraan. Dan beberapa tahun kemudian diperlihatkan jika nanomesin atmosfer Hani masih tersisa dan mulai tumbuh kembali. Dan film Cutie Honey Tears pun selesai dan tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!